Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 November 2022. Penyesatan yang jahat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Titus 1 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya, juga kepada kita semua, bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan di dunia saudara. Karena dunia memang adalah sumber dan tempat penyesatan. Dunia adalah sumber dan tempat kejahatan. Ini ingat saudara, Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa tidak mungkin dan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lukas 17 ayat 1. Lihat saudara, perhatikan saudara. Yesus mengatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya saudara. Membaca ayat ini, kita mendapati bahwa penyesat adalah orang yang sangat jahat. Jika tidak sangat jahat, maka Tuhan Yesus tentu tidak mengatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang melakukan penyesatan. Malanglah orang yang menyesatkan orang lain. Secara alkitabiah saudara, penyesat yang menyesatkan iman orang percaya adalah orang yang sangat berdosa dan harus menerima hukuman yang setimpal. Dikatakan oleh Yesus bagi si penyesat yang membawa kesesatan ini, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Lukas 17 ayat 2. Maka Yesus menasihati kita akan adanya penyesatan ini saudara. Jagalah dirimu. Lukas 17 ayat 3. Dikatakan oleh Yesus, jagalah dirimu. Jagalah dirimu saudara-saudara. Kita harus menjaga diri kita. Yesus mau kita selalu berjaga-jaga. Jangan lengah atas pengajaran-pengajaran sesat yang saat ini sedang tersebar kemana-mana. Kita harus waspada saudara, harus berhati-hati. Kita harus menyiapkan diri untuk siap menghadapi penyesatan ini. Yang dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Penyesatan itu pasti ada saudara. Kita harus menguatkan diri kita supaya kita tidak terjatuh di dalam bujuk rayu dari para penyesat-penyesat itu saudara. Berpegang teguhlah senantiasa di dalam firman Tuhan saudara. Selalu dekatlah kepada Allah. Jaga hati kita agar selalu ada keintiman dengan Allah. Tuhan Yesus juga menasihati kita saudara. Jagalah diri kita. Dikatakan oleh Yesus dalam menasihati kita, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Di sini Tuhan Yesus mewanti-wantikan kita saudara. Jagalah diri kita, jagalah segala perbuatan kita saudara. Jangan kita terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan yang menyesatkan. Jika ada saudara kita saudara berbuat dosa, ingatkanlah mereka, nasihati dan tegurlah mereka. Dan jika mereka menyesal saudara, ampuni mereka. Jangan mendendam mereka, jangan membenci mereka, dan jangan pula memarahi mereka saudara. Dikatakan Yesus, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.
sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita bosan saudara menasehati dan mengingatkan satu dengan yang lain saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera. Perbuatlah segala sesuatunya dengan penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati segala perkataan dan perbuatan kita yang penuh kebaikan dan kebajikan ini. Baik bagi diri kita, saudara kita maupun sesama kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan hari ini saudara, kita harus berjaga-jaga. Jangan lengah saudara. Jangan lengah saudara oleh bujuk rayu ajaran dunia yang menyesatkan ini. Kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain saudara, sesama anak-anak Tuhan, supaya kita sama-sama diselamatkan. Saling menasihati dan mengingatkan supaya kita semua boleh menjadi anak-anak pemenang saudara. Dan kita sama-sama bisa masuk bersama-sama ke dalam kerajaan sorga. Berbahagialah kita yang memiliki iman yang teguh, terus bertumbuh dan berkembang, serta fokus kepada Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal di surga. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom aleihim.